Nah, selanjutnya Nyong Watashi tinggal transfer ke orang tua ya. Ini pakainya ATM, Lawson ATM kayak gini lur. Karena malam biasanya di bank, tapi karena banknya itu udah tutup, Nyong Watashi pakainya Lawson ATM. Nih, di rumah bosnya Nyong Watashi lur. Peteng grieng kayak rumah hantu. Oke lur, kita udah selesai bayar kartu internet, terus transfer ke orang tua, sama beli onigiri. Kalian wajib coba ini, tuna mayo, kalau ke Lawson Jepang ya. Kalau kita rajin investasi atau nabung nih, insya Allah kita bakal kebeli mobil yang ini lur. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi mau ngajakin kalian semua buat ngikutin aktivitas Nyong Watashi ya. Setelah gajian itu ngapain aja. Jadi sebenarnya tanggal 25 itu tanggal gajian lur, tapi ini udah tanggal 26 dan ya gajiannya telat lah. Terus udah telat, malam pula ini gajiannya jam setengah 9 malam lur. Sedangkan Nyong Watashi kalau habis gajian kan ya harus beli-beli kayak beras kayak gitu, harus bayar internetnya aja jatuh temponya setiap tanggal 25 ya. Ya mungkin bosnya Nyong Watashi sibuk ya, jadi Nyong Watashi memaklumi aja sama temen-temen gitu. Tapi kalau udah keseringan sih ya Nyong Watashi harus bilang kan sama temen-temen. Nah, jadi nanti Nyong Watashi kan habis gajian lur, habis gajian kayak bayar internet, terus pergi ke supermarket beli apa. Ya nanti beli atau enggak kalian ikutin aja ya lur, ke supermarket atau enggak kalian ikutin aja, oke? Nanti sekalian Nyong Watashi pergi ke rumah bos kan. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen, subscribe bro. Like, komen, tonton sampai akhir. Oke, ini Nyong Watashi udah siap-siap mau gajian lur, OTW ke rumah bos ya. Nih kalau kita mau gajian itu harus siapin stempel lur, ini namanya ingkang ya, kita lihat. Nih, jadi nanti dicap gitu kayak tanda tangan. Orang Jepang nggak pakai tanda tangan, pakainya ini ingkang. Jadi dicap gitu nama kita. Nah ini dia, kita mau OTW gajian petengan nih neng. Gajian dik. Ini lur, di ke rumah bos itu ke arah sana sama teman-teman yang lain juga nih. Tuh, ini ada Lord Herman. Halo Lord. Habis gajian mau ngapain Lord? Nggak ada yang ngapain, cuma pergi ke Lawson aja. Wah, katanya mau ketemu pacarnya. Jauh. Orang kok ning jero ora yo. Bahaya. Mas Teguh nih, Mas Teguh. Nih. Ora, ini rumah tetangga. Sepi banget lur, peteng. Enggak yo. Nah, rumah bos tuh yang ini nih. Di depan. Ya. Apanya? Mudah-mudahan ada gajiannya. Ya kali nggak ada. Nih, di rumah bosnya Nyong Watashi lur. Peteng grieng kayak rumah hantu. Ini kita di dalam nggak ngerekam ya lur, nggak ngerekod. Ini kita mau gajian dulu. Oke teman-teman, ini Nyong Watashi baru aja gajian. Ya Allah, rambutnya Nyong, rambutnya bojak bajik lur, terus ketemu bos. Ini lur, ini yang di amplop, ini uang ya dari bos, terus dikasih roti ini sama katanya ini vitamin nih yang di botol. Ya lumayan lah lur, nih Nyong Watashi mau langsung kirim ke orang tua, ya, soalnya orang tua nomor 1 lur, langsung harus dikirim ya. Kirim berapa, terus sisanya buat nabung. Nanti tak jelasin ya lur, Nyong Watashi uangnya biasanya buat apa aja. Ini kita OTW ke Lawson. Oke, Nyong Watashi sekalian mau siap-siap OTW ke Lawson. Ini ya, ini uang gajian ditransfer, dikasihnya cash lur, nggak lewat transfer ya, transfer Yucho atau bank. Jadi
pakainya uang cash kayak gini nih. Nih ya, ini Nyong Watashi nggak bakalan nyepil dapat berapa karena ya gaji privasi lah lur, oke? Takut ada yang takut dikira pamer juga kan, jadi ya intinya lumayan gitu aja. Nah ini dia Nyong Watashi udah OTW ke Lawson. Tujuannya antara lain ya buat Nyong Watashi mau bayar internet, terus mau kirim uang ke orang tua ya lur. Ini Nyong Watashi berdua sama Mas Teguh. Nih, kalian harus siap ya ketika kalian tinggal di pedesaan Jepang. Kalau keluar malam suasananya emang kayak gini lur, gelap banget. Jarang banget ada mobil ya. Apalagi kalau udah jam 9 malam ke atas, itu mobil udah hampir nggak ada lah, 1-2 doang yang lewat ke jalan pedesaan sini. Ini bener-bener orang Jepang itu karena mereka hemat listrik ya. Dia cuman nyalain lampunya kayak di kamar, kayak di dapur gitu doang. Itu pun cuman ketika lagi dipakai ya. Kalau lagi nggak dipakai, rumah-rumah di Jepang itu bagian depannya juga nggak dikasih lampu lur. Ruang tamunya juga bener-bener gelap ya. Kayak rumah bosnya Nyong Watashi aja tadi kan gelap banget. Ini Nyong Watashi fokus ngontel dulu ya lur. Nanti kalau udah sampai kita bikin video lagi di sana. Oke lur, ini Nyong Watashi sudah sampai di depan Lawson ya. Lihat, ini sepi banget lur karena memang ini di desa ya. Minimarketnya kayak gini, sepi. Tapi tempat parkirnya lihat bro, luas banget. Nih. Ini kita langsung aja masuk ke dalam. Nyong Watashi mau transfer sama mau bayar internet lur, kas kan. Oke, kita langsung aja masuk ke Lawson lur. Nih, anget lur kalau di dalam. Sudah mas. Nah kita bayar internet dulu lur. Jadi kalau bayar internet di Jepang itu kayak gini lur caranya. Ini Nyong Watashi pakainya SmartBit ya, SoftBank. Jadi kita tinggal masukin nomor kartunya. Nih totalnya 5.000 yen, sekitar 520 ribuan lah. Jadi kenapa Nyong Watashi internetnya mahal lur, karena Nyong Watashi udah nggak pakai wifi, terus ini kuota internetnya yang unlimited ya, karena buat upload video. Jadi Nyong Watashi pakainya yang mahal lur, yang giganya unlimited ya internetannya. Udah kayak wifi lah, 500.000 unlimited. Nah selanjutnya Nyong Watashi tinggal transfer ke orang tua ya. Ini pakainya ATM Lawson ATM kayak gini lur. Karena malam biasanya di bank, tapi karena banknya itu udah tutup, Nyong Watashi pakainya Lawson ATM ini di Lawson. Oke, ini Nyong Watashi pakainya Kyoda ya. Sebenarnya ada macam-macam lur. Ini kalau kita transfer yen langsung ke rupiah ke ATM. Ini Nyong Watashi pakainya ATM ibunya Nyong Watashi ya. Sebenarnya ada Kyodai, ada Dekom, macam-macam gitulah lur. Tapi Nyong Watashi pakainya Kyoda ya. Ini tinggal masukin aja. Lihat Nyong Watashi transfer segini. Kira-kira berapa lur? Segini lumayan lah ya. Tinggal masukin. Oke, udah selesai lur. Ini udah selesai. Nah kalau kita bayar internet itu nanti kita ngasihin yang tadi resinya lur, yang di mesin, bukan ATM ya, mesin Lopi namanya. Ini nanti dikasihin ke kasir, terus kita bayar ke kasir. Jadi gitu. Ini lur, gajian aja ada recehannya lur. Recehan gajian. Nih, ini satu koin kayak gini setara uang 50.000 rupiah. Tinggal ke kasir. Tapi ini sekalian Nyong Watashi mau beli onigiri, soalnya belum makan ya. Lihat lur, kalau di minimarket Jepang sebenarnya banyak banget bento-bento kayak gini ya. Ini ada soba, ada apa ya? Mana nih?
Nah ini nih, ada ayam goreng kayak gini-gini, enak banget. Tapi ini biasanya ada babinya ya. Ini Nyong Watashi nggak beli. Mas kok tuku onigiri ora mas? Enggak. Orang tuku kok wis madang? Nyorong madang kok. Oh beli susu. Ke susu. Iya. Di? Kopi jadi mas? Yang panas. Oh yang panas. Terus kalau di Jepang juga bir-birnya kayak gini lengkap banget, dijual di kulkas kayak gini loh. Ya, ini ada Santori ini yang terkenal. Punya Watashi nggak minum ya. Oke, ini yang Watashi beli Astor lur. Satu. Terus minumannya udah lama nggak minum teh ini ya. Ini minuman favorit. Lemon tea. Terus apa lagi ya? Onigiri sih ini sih. Yang tuna mayones. Beli dua ya. Ini totalnya lur. Total internet sama apa? Sama jajannya ya. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai. Oke lur, kita udah selesai bayar kartu internet, terus transfer ke orang tua, sama beli onigiri. Kita tinggal makan nih sama Mas Teguh. Medang lur, ini Mas Teguh medang susu. Kita medang. Lihat lur, ini kalau di Jepang minimarket kayak gini nggak ada tempat duduknya. Sebenarnya ini jangan ditiru ya. Duduk di pagar. Jadi lur ini bayar internetnya 5.100. Terus ini bayar apa ini ya? Oh iya, jajannya ini onigiri sama minuman sama Astor sekitar 600 yen. Jadi total bayar internet sama jajan ini Nyong Watashi habisnya 600.000. Gitu lur. Kita makan onigiri dulu ya. Mas Teguh medang Astor lur, kro susu anget. Emang sukanya yang anget, susu anget emang sukanya. Onigiri dalemannya tuna mayones. Bismillah. Mark bintang lur. Kok tuh onigiri mas? Ini urung madang aja. Nah, lur, kalian wajib coba ini tuna mayo kalau ke Lawson Jepang ya. Menurut Nyong Watashi sih yang paling enak ini sih. Sumpah lur, ini jujur Nyong Watashi sama teman-teman sebenarnya jarang banget nongkrong ya. Nongkrong paling 1 bulan sekali 2 kali lah. Bulan kemarin habis gajian nongkrong di restoran itu sekali doang. Ya nongkrongnya itu kalau habis gajian doang lah lur. Ibaratnya kirim uang sambil nongkrong kayak gitu. Jadi memang jarang banget nongkrong malam-malam kayak gini. Kayak ngopi di kafe itu juga hampir kayak ya jarang banget lah. Terus kenapa jarang itu alasannya karena selain tempatnya jauh, terus Nyong Watashi sama temen-temen juga hemat sih lur. Menghemat gitu, pengen hemat gitu. Biasanya kalau mau jajan juga teman-teman pada nyetok gitu. Kadang jajannya juga ada yang di warung nenek-nenek itu loh, yang deket rumah, sekitar 5 menitan lah. Jadi nggak selalu di Lawson karena memang harga di Lawson itu mahal banget. Hampir 2 kali lipat harga di supermarket. Jadi kalau kalian belanja mending di supermarket ya, daripada beli di Lawson ini. Tapi ini onigiri di Lawson sama onigiri di supermarket, Nyong Watashi kan ngecek ya lur. Ternyata yang di supermarket itu onigirinya ada mirin. Mirin itu kayak apa ya? Alkohol pokoknya lah lur. Tapi kalau di Lawson nggak ada sih lur. Nggak ada mirinnya. Jadi Nyong Watashi makan ini. Kalau di supermarket ada lur biasanya. Jadi hati-hati.
Oh iya lur, Nyong Watashi juga sekalian mau sharing ke kalian semua ya. Apalagi khususnya teman-teman yang lagi ada di Jepang. Ketika ini bukan, ya sekali lagi Nyong Watashi bilang ini bukan menggurui, ini hanya sekedar sharing. Jadi teman-teman yang lagi di Jepang, kalian harus banget rajin-rajin nabung ya. Jangan sampai kejadian kayak misal kalian udah setahun di Jepang tapi kalian nggak tahu hasilnya kemana. Jujur Nyong Watashi juga dulu pas tahun pertama pernah ngerasain ya. Udah setahun di Jepang kok uangnya nggak tahu kemana, habisnya buat apa gitu. Nah hal kayak gitu sebenarnya bisa banget ditangani lur, bisa banget dihindari ya dengan cara kalian rajin-rajin nyatet pengeluaran ya. Sekarang kan banyak lah aplikasi-aplikasi buat nyatetin pengeluaran-pengeluaran gitu, pengeluaran harian. Kalau enggak kalian bisa juga catat pengeluaran kalian di kertas atau di buku kecil lur, kayak di note gitu. Itu bakalan ngaruh banget ke pengeluaran kalian ya. Kalian bisa tahu kalian itu uangnya habis buat apa gitu. Terus kalian juga harus siapin dana darurat. Dana daruratnya berapa? Dana darurat itu sekitar 10 sampai ya enggak 10 sih, 6 sampai 10 kali pengeluaran kita ya. Jadi kalau misal kita per bulan pengeluarannya itu 3 juta. Jadi uang yang harus ditabung minimal ya 3 kali 6 gitu lah lur, atau 3 kali sampai 3 kali 10 ya. Jadi kayak gitu lur. Nah, kenapa kita harus nyiapin dana darurat? Karena ketika kita butuh atau ada sesuatu yang mendadak, kita tinggal pakai uang darurat itu lur, dana darurat itu ya. Terus kalian juga harus belajar investasi kayak gitu lur. Investasi terserah sih, mau beli emas, mau beli reksadana atau saham, itu boleh sih lur. Intinya kalian belajar aja, belajar yang nggak high risk ya. Untuk pemula sih jangan yang high risk. Kalian pilih yang per tahun itu ya minimal bisa ngasilin bunga sekitar 5-10% gitu lur. Jadi intinya kalian ya harus melek investasi, melek nabung, jangan boros kayak gitu. Sumpah itu apa ya, Nyong Watashi jujur dari dulu kenapa ya nggak kepikiran kayak gitu. Pas pertama kali ke Jepang kenapa nggak kepikiran buat nabung, buat investasi kayak gitu lur. Supaya apa? Supaya ya kalian kerja di Jepang ada hasilnya gitu loh. Kalian kerja di Jepang nggak udah 5 tahun kesini terus harus berangkat lagi gitu ya. Sekalian kalian ngincer financial freedom lah. Jadi kayak gitu lur, bahasane sih nggak lihat financial freedom. Jadi pertamanya Rika, kalian kudu frugal living dulu lur, oke? Nabung penting banget lur, pemaning lagi nang luar negeri kayak gini. Kalau kita rajin investasi atau nabung nih, insya Allah kita bakal kebeli mobil yang ini lur. Kebetulan banget lur ada mobil ya. Oke lur, selanjutnya kita mau OTW ke Trial beli beras. Sebenarnya jalannya ke sana tuh gelap banget nanti ya. Sekitar 10 menitan lah nyampe. Kita gaskan dulu ya lur. Nah, kita udah sampai ke Trial, ke supermarket. Tapi lihat sepi banget lur, ini jam, lihat jamnya ini sekitar jam 21.14, sekitar jam 10 kurang ya. Kalau supermarket yang ini tutupnya sampai jam 11, tapi kalau yang satunya lagi yang lumayan jauh itu 24 jam ya. Jadi mungkin kalau misalkan bulan puasa juga Nyong Watashi malam-malam kesana nggak masalah lur. Nih namanya Trial. Kita langsung cari beras di dalam. Nih di depan pintu masuk ada mesin gacha lur. Ini ada apa ini? Labubu nih. Ya. Ini gacha lur. Mahal ini. Oke, kita nyari deterjen dulu. Ini berapa nih? 600, 700. Beli ya lur, kita beli. Nih. Lah berat banget dong. Satu ini harganya 70 ribuan lah. Ya hampir 80 ribu ding. 76 ya 760. Hah? Regikat apa sih kayak jam 9 harus tutup mas.
Lihat lur, strawberry harganya 100.000 nih satu, isinya 15, kecil-kecil gini lur. Yang atas tinggal ngambil sendiri nih mah di kebun. Lihat 1.000 yen ya, ini yang di bawah 900 yen, di bawahnya 1.058 kalau pakai pajak. Larang mas, telungat terus ki. Iya. Wih, tuku ya gini. Tapi jelek kayak gini ya. Beli mas. Yang enak. Masket. Nih, Anggur. Nah, harganya tuh. Mas Sukato. Ini masket lur kayak di Indonesia lur. Harganya tuh. Harganya 1.700 bro, yang pakai pajak nih yang di bawah. Hampir 200.000. Kayak ini kayaknya enak sih ini sih. Ya. Beli nggak ya? Tapi jelek gini lur. Bukan yang ini, beli tapi beda. Nah ya. Nah ini dia berasnya. Ya ampun, beras sing kiwi sentong mas. Sebenarnya ada promo ini lur. Harganya 200.000 ya 5 kilo tapi udah habis. Kayak apa? 3.500 ya? Murah ya? Kayak mas? Kalau kamu nggak mau beli nggak apa-apa. Murah tukunya. Tuku. Ini harganya 350, ini 400.000, 450, ini 400. Kita beli yang 350.000 ini. 5 kilo bro. Lihat ini supermarket udah sepi banget kayak gini kan. Sepi banget lur. Karena memang udah malam, terus orang-orang Jepang kan biasanya ke supermarket itu di jam-jam kayak jam 6 sampai jam 7 ya, itu yang paling rame biasanya. Di jam-jam habis pulang kerja lah. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misal mau beli jajan juga mending di supermarket kayak gini ya. Karena di supermarket itu harganya bener-bener murah lur. Daripada dibandingkan dengan minimarket tadi ya, kayak di Lawson itu. Kalau di Lawson itu mahal banget lur, hampir 2 kali lipat harga di sini. Nah ini dia yang Nyong Watashi cari ya, Indomie. Indomie seleramu. Kita beli 3 aja deh. Ini ada juga mie samyang ya. Ini lur, Nyong Watashi nyari pop mie-an kayak gini, tapi yang halal tapi susah banget dapet ya. Ada nggak ya? Ini apa nih? Nggak ada logo halalnya bro. Nah jadi kalau di Jepang ini Indomie harganya sekitar 150 yenan, atau kalau dirupiahkan jadi 15.000 rupiahan lah sekitarnya, sekitar segitu. Terus Nyong Watashi tinggal nyari apa lagi ya. Sebenarnya nih kalau di trial ini ya khususnya itu ada kayak persausan kayak dari Indonesia gitu loh lur. Persausan dari Indonesia, terus mie ya. Biasanya juga ada mie soto kuah ya, mie kuah yang soto itu Indomie, soto koyak ya kalau nggak salah. Nih, ini ada juga santan kara. Ini produk Indonesia lur, ya kara. Dari Indonesia kan. Ada Masako juga nih, Masako ya kan. Produk-produk Indonesia lur, hebat bisa kesini. Kecap bango nih, kecap bango ya. Tapi menurut Nyong Watashi sih lebih lengkap di toko Vietnam atau di toko Indonesia ya. Sebenarnya nanggung kalau belanja di sini, kayak kurang lengkap gitu loh lur. Oke, ini kayaknya Nyong Watashi belanjanya udah cukup, tinggal nyari-nyari kayak cemilannya. Supermarketnya juga lampunya udah pada dimatiin lur sebagian ya, karena memang udah mau tutup. Nah, sepi banget kan. Jadi ya kayak itu tadi lur, saran aja ke teman-teman kalau misal teman-teman di Jepang, ya mungkin teman-teman di Jepang udah pada tahu lah ya, belanja lebih baik di supermarket daripada di minimarket, karena di minimarket harganya lebih mahal. Jadi supermarket lebih baik lur.
bentar lagi Imlek. Lampion ini kayak gini apa ini lur, persapian tapi nggak tahu halal atau haram. Ini ada ayam nih, sadia lur, biasanya mau beli yang ini nih, tapi karena beratnya mata sih nggak beli ya. Telur butuh juga sih telur, tapi kecil banget bro. Tuh. Telur harganya 300 nih, satu kotak kayak gini nih hampir 30 ribuan. Oke teman-teman, jadi untuk videonya mungkin segini dulu ya. Terima kasih yang udah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah selalu support, bantu channel ini untuk tembus 100.000 subscriber ya lur. Bentar lagi, kurang sekitar 5.000 subscriber lagi. Alhamdulillah ya, semoga Nyong Watashi bisa ya lur. Mohon dukungannya selalu ya lur. Sehat selalu buat kalian semua. Oke, terima kasih ya. Bye bye.